Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Masih kembali lagi di diskusi kita yang kemarin. Mau melanjutkan diskusi kita yang kemarin sampai pembahasan kita yaitu mengenai ropa, tanda-tanda ropa yang empat itu dhamma, wau, alif, nun. Kemarin kita membahas masalah tanda-tanda dhamma yang menjadi itu kita membahas kemarin itu masalah dhamma yang menjadi tanda ropa pada empat tempat kemarin. Nah, kemarin kita membahas masalah pembahasan dhamma. Sekarang kita mau membahas masalah pembahasan wawu. Nah, di sini sebelum kita memulai diskusi kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab jurumnya dulu. Susunan Fatihah untuk pengarang kitab Jurumiyah Al-Imam As-Sanhaji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi bi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa ammal wawu, adapun wawu itu pada kunu alamatun rafi, menjadi tanda bagi rafa fi mawdi'aini, pada dua tempat. Nah, kemarin dhammah itu menjadi tanda bagi rafa itu pada empat tempat. Yang mana yang kemarin itu kita ngulang sedikit ya, pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya itu sesuatu. Itu ada empat pada dhammah. Sekarang pada wawu kita masuk pembahasan pada wawu. Wa amal wawu. Nah, di sini adapun wawu itu menjadi tanda bagi rafa itu pada dua tempat. Yang mana yang dua itu pada jamak muzakkar salim dan jamak isim 5, wabil asma'il khamsah, jamak muzakkar salim dan isim 5. Nah, sekarang kita mau membahas apa itu jamak muzakkar salim. Okay. Tapi sebelumnya itu kita mau nulis dulu amal wawunya. Amal wawu pada kunu alamat li rabbi fi mawdi'ainin, pada dua tempat, yaitu al-wawu pada dua tempat. Wawu ini kemarin dhammah itu pada empat tempat, sekarang wawu pada dua tempat. Pertama jam'ul muzakkar salim. Pada jamak muzakkar salim ini pada wawu, rofaknya, tanda rofaknya pada wawu. Nah, apa itu jamak muzakkar salim? Nah, sini jam'ul muzakkar salimu wal lafzud dalu al jam'iyyati biwawin wa nunin bi akhirih fi halat raf'i wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri. Nah, jam' muzakkar salim ialah lafaz yang menunjukkan al jam'iyyati, menunjukkan banyak laki-laki. Nah, dengan lafaz yang menunjukkan banyak laki-laki, biwawin wa nunin, dengan tambahan wawu dan nun, fi akhiri, di akhirnya, fi halatir rafi wa ya, fi halatir rafi, dengan menambahkan wawu dan nun di akhirnya tatkala berbaris baris apa? Tatkala baris dapan. Nah, wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri, dan dengan menambahkan ya dan nun tatkala berbaris bawah, tatkala baris atas dan baris bawah, itu yang dinamakan dengan jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Contohnya muslimun, contoh daripada jamak muzakkar salim, muslimun. Nah, kalau kita mau menjadikannya jamak muzakkar salim seperti tadi itu, seperti rumusan yang berada di dalam definisi jamak muzakkar salim. Wal lafzud dalu ala jam'iyyati, ialah lafaz yang menunjukkan ada sebanyak laki-laki,
biwawin wa nunin. Nah, dengan menambahkan wawu dan nun fi akhiri muslimun. Kita mau menjadikannya jadi jamak muzakkar salim, yaitu dengan menambahkan wawu dan nun di akhirnya. Contoh, muslimuna, muslimuna. Nah, dengan menambahkan muslimuna, muslimuna, dengan menambahkan wawu dan nun di akhirnya. Ini tatkala baris dapan, wawu dan nun di akhirnya. Ini dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Sebelum dijadikan jamak muzakkar salim, ini dinamakan isim mufrad. Isim mufrad ini kalau mau dijamakkan menjadi jamak muzakkar salim, maka ditambahkan dengan wawu dan nun di akhirnya. Kalau wawu dan nun di akhirnya ini tatkala rofa, Tetapi kalau mau menjadikannya tatkala nasab ataupun jar, maka menambahkan ya dan nun di akhirnya. Contoh, muslimina. Nah, muslimina tuh ditambahkan nun dan ya di akhirnya. Ini kalau mau menjadikan jamak muzakkar salim yang nasab ataupun yang jar. Muslimuna, muslimina. Ini yang dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Nah, ini wawu tadi itu. Wa amal wawu patakunu alamatul rafi fi mawdi'aini katanya tadi. Wawu itu menjadi tanda bagi rofa fi mawdi'aini pada dua tempat. Nah, yang ini yang pertama tadi pada jam'il muzakkar salim, pada jamak muzakkar salim. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya, nah di sini yang boleh dijadikan jamak muzakkar salim itu ada dua, yaitu nama dan sifat laki-laki. Nama dan sifat laki-laki. Adapun namanya itu mempunyai kriteria syarat-syarat yang tertentu, dan sifatnya itu pun mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Contoh satu aja. Nama laki-laki, tidak boleh nama perempuan, seperti Zaidun, Zaiduna, tidak boleh mengatakan nama perempuan, karena nanti kalau jamak pada perempuan itu namanya jamak muannats salim, bukan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim hanya untuk yang laki-laki saja, tapi kalau jamak muannats salim hanya untuk yang perempuan. Itu dari contoh nama, sekilas syarat-syarat, contoh syarat-syarat daripada nama tersebut. Yang kedua, yang boleh menjadi jamak muzakkar salim itu ialah sifat laki-laki, tidak boleh sifat bagi perempuan, seperti haidun. Nah, haidun ini tidak boleh dijadikan menjadi jamak muzakkar salim. Karena kenapa? Karena orang yang haid itu sifatnya hanya berada pada perempuan, bukan berada pada laki-laki. Makanya tidak boleh dijadikan sebagai jamak muzakkar salim. Nah, itu yang dua tadi itu syarat-syarat bolehnya dijadikan menjadi jamak muzakkar salim. Itu harus nama perempuan, harus nama dan sifat. Nah, adapun syarat-syaratnya ini sangatlah banyak ya. Kalau nama ini ada syarat-syaratnya juga. Nah, terus sifatnya ini ada juga syarat-syaratnya. Tapi insya Allah pada lain hari kita akan membahasnya. Kita lanjut saja. Nah, sekarang ini kan muslimun pada jamak muzakkar salim. Dan yang kedua, tanda wawu menjadi tanda rafa pada dua tempat tadi itu, pada jamak muzakkar salim. Dan yang kedua ini sekarang pada fil asma'il khamsah, pada isim 5. Asmaul khamsah, fil asma'il khamsah. Kalau kita ikutkan dengan huruf jarnya, asmaul khamsah. Nah, apa itu isim 5? Asmaul khamsah ialah apa ya? Ya kullu ismin mu'rabin akhiruhu harfu illatin. Nah,
Yang hurufnya itu isim 5 ya, ialah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya itu diakhiri dengan huruf ilah. Nah, isim 5 itu ini yang termasuk dalam isim 5 itu ialah abuka, akhuka, hamuka, puka, dumalin. Abuka, akhuka, hamuka, puka, dumalin. Ini yang termasuk dengan isim 5. Contoh daripada isim 5. Abuka, abuka. Nah, ini dinamakan dengan isim 5. Abuka, akhuka, hamuka, puka, dumalin. Abuka, akhuka, hamuka, puka, dumalin. Ini dinamakan dengan isim 5 atau asmaul khamsah. Yaitu pengertian dari isim 5 itu. Wa kullu ismin mu'rabin akhiruhu harfu ilatin. Nah, setiap isim mu'rab yang akhirnya itu huruf ilat. Mana hurufnya ilatnya di sini? Wawu. Ini dinamakan dengan huruf ilatnya. Ini definisi yang tadi itu definisi daripada isim 5. Nah, ini yang termasuk daripada isim 5. Abuka, akhuka, hamuka, puka, dumalin. Nah, adapun adapun syarat-syarat daripada ketentuan yang berada pada isim 5 ini, kalau mau dijadikan isim 5-nya ini, nah ini syarat-syaratnya. Kelima isim ini akan menggunakan huruf. Nah, kelima isim ini akan menggunakan huruf ketika terjadi perubahan baris bila memenuhi 4 syarat. Nah, berarti isim 5 ini harus memenuhi 4 syarat kalau mau menggunakan huruf sebagai perubahan barisnya, yaitu idofat. Isim 5 ini harus idofat. Yang 4 syaratnya itu, yang pertama idofat. Isim 5 ini harus idofat. Nah, ini karena idofat ya ini. Idofat abuka, abu mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Ini dinamakan dengan idofat. Yang kedua, idofat kepada selain ya mutakalim. Nah, ini abuka ini idofat bukan kepada ya mutakalim, tapi kepada isim dhamir yang lainnya. Isim dhamir. Nah, ini bukan kepada ya mutakalim, tapi kepada isim dhamir. Ini idofatnya, bukan kepada ya mutakalim. Itu kan yang tadi. Pertama idofat kepada selain ya mutakalim. Yang kedua, lafaznya utuh tidak ditasghirkan. Nah, lafaznya utuh tidak ditasghirkan. Tidak bilang ubayun. Nah, tidak ditasghirkan. Lafaznya utuh yaitu abuka. Nah, yang kedua mufrad. Isimnya itu harus mufrad. Nah, abuka ini mufrad, satu orang. Harus mufrad. Nah, jikalau tidak memenuhi 4 syarat yang tadi, nah yang isim-isimnya 5 ini tidak, kalau isim-isim 5 ini tidak memenuhi 4 syarat yang tadi itu, yaitu idofat kepada selain yang mutakallim dan tidak ditasghirkan, lafaznya utuh tidak ditasghirkan, dan isim mufrad, maka nanti perubahannya itu maka isim-isimnya ini berubah dengan menggunakan harokat. Perubahan barisnya itu dengan menggunakan harokat. Nah, jikalau tidak memenuhi 4 syarat yang tadi, contohnya abuka menjadi abun. Nah, abuka menjadi abun. Nah, abun ini dia tidak mengikuti aturan daripada isim 5. Makanya dia jikalau dia di-i'rab, dia tidak di-i'rab dengan menggunakan huruf. Ini kan abuka ini di-i'rab dengan menggunakan huruf, tapi abun ini di-i'rab dengan menggunakan harokat. Karena kenapa? Karena dia itu degil, dia bengel istilahnya. Karena dia tidak mau mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh isim 5. Itulah abun ini tidak mau mengikuti peraturannya. Makanya dia di-i'rab dengan menggunakan huruf, tidak di-i'rab dengan menggunakan makanya dia di-i'rab dengan menggunakan harokat.
tidak diirab dengan menggunakan huruf abun. Ini degil dia, ini degil. Nah, yang kedua abun, mana dalilnya kalau bisa bilang kayak gitu? Nah, ini dalilnya ini. Abun wa abaun ubayun wa abi i'rab wa bil harakati ya sobi. Nah, pas abun, abaun, ubayun wa abi, i'rabnya adalah dengan menggunakan harakat. I'rabuha bil harakati ya sobi. I'rabnya dengan menggunakan harakat, wahai anak kecil. Nah, ini lapas ini, syair ini dibikin oleh Allah yarham Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Arifin Mahdi ya, dari Puyuh. Nah, di situ juga guru kita lah, Tuan Guru Haji Abdul Syakur pernah ngaji juga di sana. Tuan Guru Haji Abdul Syakur termasuk beliau ngaji di almarhum Tuan Guru Haji Arifin Mahdi. Nah, semoga beliau, kita doakan kepada beliau, semoga beliau berada di taman-taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah tadi wawu menjadi tanda rafa pada dua tempat, yaitu jamak muzakkar salim dan isim lima. Nah, mungkin sampai sini ya diskusi kita hari ini. Insyaallah cuma dua ini ya, kemarin dilumpat, ada apa-apa sudah. Insyaallah pada lain harinya kita membahas masalah alif. Alif itu menjadi tanda bagi rafa pada berapa tempat, ini dan itu. Sekarang kita hanya membahas masalah wawu saja, tidak melanjutkannya. Nah, ini penjelasannya ini seputar jurumiyah. Nah, bagi rekan-rekan atau kawan-kawan yang bagaimana yang tidak sependapat, bolehlah komen atau komentar. Kalau ada yang salah, kalau yang benar ya alhamdulillah, karena kesalahan itu hanya datang dari pribadi saya. Ini juga masih dalam proses belajar untuk menyampaikan. Nah, ini namanya pemula. Kita juga sama-sama menjadi tulab di sini ya. Al-wawu, sampai pembahasan kita al-wawu kita tandai dulu. Wawu, besok kita ke alif. Nah, sekarang wawu, besok kita ke alif. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lamu bissawab. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.